Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali akan membahas informasi terkini seputar pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi berbagai kalangan di masyarakat itu banyak meragukan tentang keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Nah, di tengah sanksi dan pesimisme publik, Otorita IKN itu terus melanjutkan pembangunan fisik ibu kota baru ini. Tak hanya pembangunan infrastruktur sektor investasi yang didanai APBN, tetapi juga investasi dari swasta. Dihimpun dari PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menuturkan, perkembangan terbaru konstruksi fisik proyek investasi swasta non APBN telah mencapai 89,14%. Pembangunan proyek swasta menunjukkan progres yang positif, terutama dalam hal investasi swasta. Sebanyak 16 paket proyek non-APBN yang dikerjakan oleh pihak swasta rata-rata telah mencapai progres 89%. Danis juga menambahkan, hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan para investor dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Salah satu faktor penting dalam kelancaran pembangunan ibu kota Nusantara adalah ketersediaan material konstruksi, dan sejauh ini pasokan material konstruksi masih dalam kondisi aman. Para kontraktor pelaksana juga memastikan bahwa material yang digunakan berasal dari vendor yang memiliki izin resmi dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, kemajuan juga ditunjukkan pembangunan dari sektor investasi APBN tahap 1 dan tahap 2 di IKN, yang mana pembangunan IKN dibagi dalam 2 tahap, yakni tahap pertama 2020-2024 itu progresnya sudah 100%. Sementara untuk tahap 2 2025-2029, Kementerian PU itu melanjutkan pembangunan yang saat ini ada beberapa proyek yang terkontrak. Sedangkan Otorita IKN memulai pembangunan infrastruktur baru yang saat ini itu juga ada pula yang masih dalam tahap lelang. Ini menegaskan bahwa pemerintah itu terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan IKN dengan memberikan berbagai kemudahan bagi para investor, termasuk juga menawarkan lahan gratis untuk para investor atau negara sahabat ya, yang akan membangun proyek di kawasan ibu kota Nusantara ini. Dukungan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi swasta ke ibu kota Nusantara. Jadi misalnya seandainya ini ya, duta besarnya sudah pindah ke IKN ataupun kantornya mulai dibangun, tentu para pengusaha dari berbagai negara itu akan semakin berminat untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan positif, tentu IKN dapat menjadi kota yang modern, berkelanjutan, dan layak huni pada masa depan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Basuki bahwa IKN ini didesain untuk anak muda masa depan.